Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elva Story. Pernahkah kalian mendengar kisah seorang wanita biasa yang hidupnya berubah drastis karena satu langkah keberanian? Bagaimana seorang gadis sederhana bisa menembus batas negeri, hingga harus menanggung kehilangan yang paling menyakitkan? Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan kisah penuh inspirasi dan pelajaran hidup ini. Lia lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup berada. Ayahnya seorang pengusaha kecil, ibunya juga berpenghasilan, sehingga kebutuhan keluarga mereka selalu terpenuhi. Namun, ada satu hal yang membuat keluarga Lia kurang disukai oleh sebagian tetangga. Kedua orang tuanya dikenal agak sombong, jarang bertegur sapa, dan kerap menunjukkan sikap lebih tinggi dibanding orang lain. Tetapi Lia tidak mewarisi sifat itu. Sejak kecil, ia tumbuh menjadi gadis yang ramah. Saat berjalan melewati rumah tetangga, ia selalu menunduk hormat sambil tersenyum. Jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, ia tak segan mengulurkan tangan. Sikap lembut inilah yang membuat Lia disukai, walaupun banyak orang kurang menyukai kedua orang tuanya. Hari-hari Lia setelah lulus kuliah terasa panjang. Ia adalah lulusan jurusan perkantoran. Dengan ijazah di tangan, ia sebenarnya bisa bekerja di perusahaan lokal. Namun dalam hatinya, Lia menyimpan mimpi yang lebih besar. Sejak dulu, ia bercita-cita bekerja di luar negeri. Ia ingin menantang dirinya, sekaligus merasakan bagaimana rasanya hidup di negeri orang. Pada suatu sore, Lia membuka media sosialnya. Ia menelusuri beranda yang penuh dengan berbagai postingan, hingga matanya berhenti pada sebuah iklan lowongan kerja. Perusahaan besar di Arab sedang membuka kesempatan bagi tenaga kerja dari Indonesia. Lia langsung merasa tertarik. Tanpa pikir panjang, ia membaca semua persyaratan, lalu mengisi formulir pendaftaran dengan hati berdebar. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke emailnya. Lia nyaris tak percaya. Ia diterima. Air mata menetes perlahan dari sudut matanya. Ia berlari kecil ke kamar orang tuanya, menunjukkan surat penerimaan itu. Orang tuanya pun tersenyum bangga, meski tetap dengan gaya angkuh yang membuat mereka merasa lebih tinggi dari tetangga lain. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu suasana rumah Lia terasa berbeda. Koper besar sudah tertata rapi di ruang tamu. Ibu Lia sibuk mengingatkan agar anak gadisnya membawa segala keperluan, sementara ayahnya terlihat memasang wajah penuh wibawa seolah ingin menunjukkan kepada tetangga bahwa anak mereka akan pergi ke luar negeri. Namun, di balik semua itu, Lia merasakan getaran halus di dadanya. Ada rasa haru, bahagia, sekaligus cemas. Ia tahu ini bukan perjalanan singkat. Ia akan jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, dan jauh dari suasana yang selama ini dikenalnya. Beberapa tetangga datang untuk sekadar memberi salam. Ada yang tulus mendoakan, ada pula yang hanya datang karena ingin tahu. Lia tetap menyapa mereka dengan ramah. Ia menunduk, menyalami tangan mereka satu persatu. Mohon doanya, semoga saya bisa menjaga nama baik keluarga di negeri orang, ucapnya lembut. Tak lama kemudian, mobil travel yang akan mengantarnya ke bandara pun tiba. Lia memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Ada rasa rindu yang sudah ia rasakan, padahal baru beberapa saat lagi ia akan benar-benar berpisah. Sesampainya di bandara, suasana semakin menegangkan. Pesawat besar yang akan membawanya ke Arab tampak menjulang di kejauhan. Lia duduk di ruang tunggu, sambil menatap tiket di tangannya. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, lancarkan langkahku. Lindungi aku di negeri orang, dan jadikan semua ini jalan kebaikan." Perjalanan panjang pun dimulai. Lia duduk di kursi dekat jendela. Dari atas ketinggian, ia melihat hamparan awan putih, seakan menjadi saksi bahwa hidupnya kini benar-benar memasuki babak baru. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Arab. Begitu pintu pesawat terbuka, hawa panas menyergap tubuhnya. Udara kering, langit cerah tanpa awan, dan orang-orang dengan pakaian khas timur tengah memenuhi sekeliling. Seorang pria dengan pakaian rapi menunggunya di pintu kedatangan. Ia memperkenalkan diri sebagai sopir perusahaan yang ditugaskan menjemput Lia. Tanpa banyak bicara, Lia mengikuti pria itu menuju sebuah mobil mewah yang sudah terparkir di luar. Di sepanjang perjalanan, Lia hanya bisa memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi berderet megah, jalanan lebar,
dan mobil-mobil mewah melintas silih berganti. Semua terasa asing sekaligus menakjubkan baginya. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gedung besar berlapis kaca. Inilah perusahaan tempat Lia akan bekerja. Rasa gugup tiba-tiba menyeruak. Lia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia turun dari mobil dengan tergesa-gesa, langkahnya cepat karena ingin segera masuk ke ruang wawancara yang sudah dijadwalkan. Namun, karena terburu-buru, ia tak sengaja menabrak seorang pria muda berwajah tegas dengan pakaian elegan. Tubuh Lia hampir terjatuh, tapi segera ia menunduk dan berkata sopan, "Maafkan saya tidak sengaja." Pria itu hanya menatapnya sekilas. Matanya tajam namun tak menunjukkan kemarahan. Lia mengira ia hanyalah salah satu staf perusahaan. Tanpa banyak berpikir, Lia kembali berjalan cepat menuju ruang wawancara. Namun, betapa terkejutnya Lia ketika ia memasuki ruangan. Di depan meja besar yang megah, berdirilah pria yang baru saja ditabraknya. Dan ternyata, dialah pemilik perusahaan itu. Lia berdiri kaku di depan pintu ruangan itu. Matanya terbelalak, napasnya tercekat. Lelaki yang barusan ia tabrak di lobi kini duduk dengan tenang di kursi utama. Wajahnya berwibawa, sorot matanya tajam, dan jelas sekali bahwa ia bukan orang biasa. Ruangan itu terasa hening. Hanya detak jantung Lia yang berdentum semakin keras. Ia segera menunduk, bibirnya bergetar. "Maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu kalau tadi menabrak Anda." Pria itu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Justru saya kagum karena kamu berani meminta maaf dengan tulus, meski kamu tidak tahu siapa saya." Suaranya dalam dan berwibawa, membuat Lia semakin gugup. Wawancara singkat pun dimulai. Meski masih canggung, Lia berusaha menjawab pertanyaan dengan jelas. Ia menceritakan latar belakang pendidikannya, pengalamannya selama kuliah, dan alasan mengapa ia memilih bekerja di luar negeri. Pria itu mendengarkan dengan saksama, sesekali menatap Lia dengan pandangan penuh penilaian. Setelah wawancara selesai, Lia dipersilakan keluar untuk memulai orientasi kerja. Saat ia melangkah keluar, perasaan aneh menyelinap di hatinya. Pertemuan tadi seperti bukan pertemuan biasa. Ada sesuatu yang berbeda pada tatapan pria itu, seakan ada ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Lia menjalani pekerjaannya sebagai karyawan biasa. Ia ditempatkan di bagian administrasi, sesuai dengan jurusan yang ia ambil semasa kuliah. Setiap pagi ia datang lebih awal, merapikan meja, dan memastikan pekerjaannya selesai tepat waktu. Semua rekan kerja mulai mengenalnya sebagai gadis yang rajin dan ramah. Namun, ada satu hal yang membuatnya sering merasa diperhatikan. Pria yang ia tabrak dulu, pemilik perusahaan bernama Amir, terkadang datang ke ruangannya. Awalnya hanya untuk sekadar mengecek pekerjaan. Tetapi lama-kelamaan, ia sering menyapa, menanyakan kabar, bahkan menanyakan hal-hal kecil yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. "Bagaimana kabar keluargamu di Indonesia?" tanya Amir suatu siang sambil berdiri di samping meja Lia. Mendengar pertanyaan itu, Lia terdiam sejenak. "Alhamdulillah baik, Tuan. Mereka sehat dan selalu mendoakan saya di sini." Amir mengangguk pelan, matanya seolah berbinar. Ada ketulusan yang ia lihat pada diri Lia, sesuatu yang jarang ia temukan di lingkungan kerja penuh persaingan itu. Bagi Lia, perhatian itu terasa aneh sekaligus membuatnya canggung. Ia hanyalah karyawan biasa. Tak pernah ia bayangkan seorang pemilik perusahaan sebesar itu bisa menaruh perhatian padanya. Namun dalam diam, hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Lia tetap menjaga sikap profesional. Namun tak bisa dipungkiri bahwa pertemuan singkat dengan Amir selalu meninggalkan kesan mendalam. Ia tak pernah tahu, apakah ini hanya rasa kagum sementara, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Di malam-malam sepi di kamar asrama karyawan, Lia sering termenung. "Ya Allah," doanya lirih, "jika memang pria itu adalah takdirku, mudahkanlah jalan ini. Tapi jika tidak, jauhkanlah rasa ini dari hatiku." Namun siapa sangka, doanya itu akan segera terjawab dengan cara yang mengejutkan. Hari-hari Lia di perusahaan besar itu berjalan dengan cepat. Ia semakin terbiasa dengan suasana kerja yang menuntut ketelitian, tanggung jawab, dan kecepatan. Namun,
Ada sesuatu yang berbeda dalam kesehariannya. Amir, sang pemilik perusahaan, semakin sering hadir dalam hidup Lia. Awalnya hanya sekadar menyapa atau menanyakan kabar, tetapi kini Amir sering datang langsung ke ruangannya. Kadang ia berpura-pura memeriksa laporan, kadang hanya berdiri sebentar sambil memperhatikan Lia bekerja. Tatapan itu membuat Lia merasa gugup, namun juga entah mengapa, hatinya merasa tenang. Suatu sore, setelah jam kerja hampir selesai, Amir masuk ke ruang Lia. Semua karyawan yang melihatnya terdiam, seakan tahu ada sesuatu yang penting akan terjadi. Amir berdiri di depan meja Lia, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Lia," katanya dengan suara tegas, "aku sudah lama memperhatikan kerja kerasmu. Kamu berbeda dengan karyawan lain. Bukan hanya karena kamu rajin, tapi juga karena ketulusanmu." Lia terkejut. Ia menunduk, pipinya memanas. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Amir tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Aku ingin memberimu sebuah tantangan. Jika kamu berhasil mencapai target besar yang kuberikan dalam waktu 1 bulan, aku akan menaikkan posisimu menjadi kepala karyawan." Ucapan itu membuat Lia terdiam. Kepala karyawan? Itu adalah jabatan penting, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu tanggung jawab itu tidak mudah, tetapi di dalam hatinya tumbuh keberanian untuk mencoba. "Saya akan berusaha, Tuan," jawab Lia mantap. Amir menatapnya dalam, seakan ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Sebenarnya, target itu bukan hanya ujian kerja. Amir ingin melihat sejauh mana Lia mampu berjuang, sejauh mana ia bisa membuktikan dirinya. Karena di balik tantangan itu, Amir sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar, sebuah lamaran. Hari-hari berikutnya menjadi penuh kesibukan bagi Lia. Ia bekerja siang malam, mengatur strategi, memimpin rekan-rekannya meski belum resmi menjadi kepala. Ia belajar untuk lebih berani mengambil keputusan, lebih sabar menghadapi kesalahan orang lain, dan lebih teliti dalam setiap laporan. Rekan-rekannya mulai melihat sosok Lia yang berbeda. Dari seorang karyawan biasa, kini ia tampak seperti seorang pemimpin. Meski lelah, senyum Lia tak pernah hilang. Ia selalu berkata dalam hati, "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah di tengah jalan." Di sisi lain, Amir sering memperhatikannya dari jauh. Ada rasa kagum yang semakin kuat. Ia melihat Lia bukan hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai wanita yang memiliki hati tulus dan jiwa pejuang. Hatinya semakin mantap, Lia adalah wanita yang ia cari selama ini. Hari demi hari berlalu, dan waktu penentuan semakin dekat. Lia semakin yakin, apapun hasilnya, ia telah memberikan yang terbaik. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa keberhasilannya kelak akan menjadi jalan menuju perubahan besar dalam hidupnya. Waktu 1 bulan terasa begitu singkat bagi Lia. Setiap hari ia tenggelam dalam pekerjaan, menumpahkan tenaga dan pikirannya untuk mencapai target yang diberikan Amir. Meski tubuhnya lelah, semangatnya tidak pernah padam. Ia percaya bahwa setiap tetes keringatnya akan membawa hasil yang terbaik. Hari penentuan pun tiba. Pagi itu, Lia datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa setumpuk laporan yang telah ia susun dengan penuh ketelitian. Raut wajahnya menunjukkan kegugupan, tapi juga ada keyakinan yang kuat. Di ruang rapat besar, para petinggi perusahaan sudah berkumpul. Amir duduk di kursi utama dengan sikap tenang, menunggu presentasi dari Lia. Begitu namanya dipanggil, Lia berdiri, membawa berkas, dan melangkah ke depan. "Bismillah," ucapnya lirih sebelum mulai berbicara. Dengan suara yang jelas, Lia memaparkan hasil kerjanya. Ia menjelaskan strategi, capaian, serta inovasi yang ia lakukan bersama timnya. Semua mata tertuju padanya, mendengarkan setiap kata. Rasa gugup perlahan menghilang, digantikan dengan rasa percaya diri. Selesai presentasi, ruangan sejenak hening. Lalu salah satu petinggi angkat bicara, "Luar biasa. Target yang diberikan bukan hanya tercapai, tapi bahkan melampaui." Lia menunduk haru. Hatinya bergetar, air matanya hampir jatuh. Ia tahu semua ini bukan hanya karena usahanya sendiri, tapi juga pertolongan dari Allah yang selalu ia minta dalam doa. Amir berdiri, menatap Lia dengan tatapan penuh kebanggaan.
Mulai hari ini, aku resmi mengangkatmu sebagai kepala karyawan. Kerja kerasmu pantas mendapatkan penghargaan." Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Lia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar saat mengucap, "Terima kasih, Tuan. Saya akan menjaga amanah ini sebaik mungkin." Namun, kejutan tak berhenti di situ. Beberapa hari setelah pengangkatan itu, Amir mendatangi ruang kerja Lia. Kali ini ia datang bukan sebagai pemilik perusahaan yang berbicara dengan bawahannya, melainkan sebagai seorang pria yang membawa maksud lain. "Lia," katanya pelan, "aku ingin bicara tentang sesuatu yang lebih pribadi." Lia menoleh, hatinya langsung berdebar. Amir mendekat, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Kotak beludru berwarna biru tua, yang saat dibuka menampakkan cincin indah berkilau di dalamnya. "Aku tidak hanya kagum pada kerjamu," ucap Amir dengan suara dalam, "tapi juga pada dirimu. Kesederhanaanmu, ketulusanmu, dan keberanianmu membuatku yakin. Lia, maukah kamu menjadi pendamping hidupku?" Air mata menetes di pipi Lia. Ia tak pernah membayangkan momen seperti ini akan datang begitu cepat. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Saya terima, Tuan." Sejak saat itu, hidup Lia benar-benar berubah. Dari seorang gadis biasa, ia kini berada di persimpangan takdir yang akan membawanya menuju kehidupan baru, penuh cinta sekaligus tanggung jawab besar. Hari-hari setelah Amir menyatakan perasaan itu berjalan begitu cepat. Lia masih sering termenung, merasa semua seperti mimpi. Dari seorang gadis biasa asal Indonesia, ia kini justru menjadi wanita yang dipilih oleh seorang pemilik perusahaan besar Arab. Tak butuh waktu lama, Amir segera menyiapkan lamaran resmi. Ia ingin menunjukkan kesungguhannya, bahwa cintanya pada Lia bukan sekadar kata-kata. Dengan penuh persiapan, Amir mendatangi Lia di ruang khusus perusahaan yang dihias sederhana. Beberapa staf terdekatnya hadir sebagai saksi. Amir berdiri di hadapan Lia, mengenakan jas hitam elegan. Di tangannya ada sebuah kotak cincin yang lebih indah dari sebelumnya. Dengan mata penuh keyakinan, ia berkata, "Lia, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Hari ini aku ingin meminta secara resmi, maukah kamu menjadi istriku?" Ruangan hening. Lia menahan napas, air matanya menggenang. Hatinya penuh rasa syukur, sekaligus haru yang sulit ia jelaskan. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Saya terima lamaran ini." Tepuk tangan kecil pun terdengar, dan senyum merekah di wajah semua yang hadir. Amir mengenakan cincin itu di jari manis Lia. Sejak saat itu, keduanya resmi bertunangan. Tak menunggu lama, persiapan pernikahan dimulai. Amir ingin semuanya berjalan sederhana namun penuh makna. Beberapa minggu kemudian, sebuah pesta pernikahan digelar di salah satu gedung megah di Arab. Dekorasi mewah berpadu dengan suasana sakral, membuat semua mata tertuju pada pasangan pengantin yang tampak begitu serasi. Lia mengenakan gaun putih dengan hijab elegan, wajahnya berseri-seri meski matanya berkaca-kaca. Amir berdiri di sampingnya, gagah dengan pakaian khas Arab modern. Dengan ijab kabul yang singkat dan penuh hikmat, mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Hari itu menjadi hari terindah dalam hidup Lia. Ia merasa doanya benar-benar dijawab oleh Allah. Dari seorang gadis yang dulu hanya punya mimpi sederhana, kini ia menjadi istri dari pria yang bukan hanya kaya dan berkuasa, tetapi juga tulus mencintainya. Namun, Lia belum tahu. Takdir hidupnya tak hanya berisi kebahagiaan. Di balik senyum di hari pernikahannya, Allah sudah menyiapkan ujian berat yang akan membuatnya menangis lebih dalam dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah pesta pernikahannya selesai, Lia dan Amir hidup dalam kebahagiaan. Hari-hari mereka dipenuhi canda, perhatian, dan doa bersama. Amir tak henti-hentinya menunjukkan cintanya, sementara Lia selalu berusaha menjadi istri yang patuh dan penuh kasih. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari tanah air. Suatu pagi, telepon berdering di kamar mereka. Lia yang mengangkat dengan wajah ceria, tiba-tiba berubah pucat setelah mendengar suara dari seberang. "Lia, orang tuamu, mereka telah meninggal dunia karena sebuah kejadian yang mengerikan," ucap suara lirih dari kampungnya. Tubuh Lia gemetar, tangannya hampir tak sanggup menggenggam ponsel. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung.
Dunia seakan runtuh di hadapannya. Amir segera mendekat, memeluk istrinya yang menangis pilu. Sabar, istriku. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Aku akan menemanimu pulang ke Indonesia. Dengan hati hancur, Lia dan Amir segera bersiap. Pesawat yang membawa mereka kembali ke tanah air terasa begitu lambat, seolah setiap detik hanya menambah beban di dada Lia. Sepanjang perjalanan, ia hanya bisa berdoa dalam tangisan, "Ya Allah, mengapa aku tidak ada di samping mereka di saat terakhir? Ampuni aku yang belum sempat berbakti lebih banyak." Sesampainya di kampung halaman, suasana duka menyelimuti rumah keluarga Lia. Tetangga berdiri berbaris, wajah mereka penuh simpati. Lia berlari menuju rumah, dan di sanalah ia melihat kedua orang tuanya telah terbujur kaku, dibalut kain kafan putih. Tangisan Lia pecah, tubuhnya bergetar hebat. Ia memeluk jenazah ibunya, lalu ayahnya, sambil berkata lirih, "Maafkan Lia, ayah, ibu." Lia tidak sempat pulang. Lia tidak ada di sini saat kalian pergi. Tetangga yang dulu sering merasa tersakiti oleh sikap sombong orang tuanya pun kini ikut menangis. Mereka berusaha menenangkan Lia, berkata bahwa semua ini sudah takdir Allah. Namun, penyesalan tetap menusuk dalam hati Lia. Beberapa hari ia tinggal di Indonesia untuk mengurus pemakaman dan mendoakan orang tuanya. Setiap malam, ia berdoa panjang, memohon agar Allah mengampuni dosa kedua orang tuanya dan menempatkan mereka di sisi terbaik. Setelah semua selesai, Lia kembali ke Arab bersama Amir. Namun kali ini, hatinya tidak lagi sama. Ia kembali dengan luka yang dalam, membawa rindu yang takkan pernah terjawab, dan penyesalan yang akan ia simpan sepanjang hidupnya. Setelah beberapa hari penuh air mata di tanah kelahirannya, Lia akhirnya kembali ke Arab bersama Amir. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jika dulu ia terbang ke negeri itu dengan semangat dan harapan baru, kali ini ia datang dengan hati yang penuh luka. Di dalam pesawat, Lia duduk diam menatap jendela. Awan-awan putih yang berarak di langit biru justru membuatnya semakin larut dalam renungan. Amir menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku tahu ini berat bagimu, Lia. Tapi percayalah, Allah selalu punya rencana terbaik untuk setiap hambanya." Lia hanya mengangguk, air matanya kembali jatuh. "Aku hanya menyesal, tidak ada di samping ayah dan ibu saat mereka pergi. Aku tidak sempat meminta maaf secara langsung." Amir mengusap punggung tangannya pelan. "Mereka pasti sudah memaafkanmu. Doamu adalah bentuk bakti yang paling besar sekarang." Setibanya di Arab, kehidupan baru Lia dimulai. Ia kini bukan lagi seorang karyawan biasa, melainkan istri dari pemilik perusahaan besar. Banyak orang menaruh hormat kepadanya, tetapi Lia tetap menjaga kesederhanaannya. Setiap pagi, ia tetap menyapa para karyawan dengan ramah, tetap membantu di balik layar, dan tidak pernah menunjukkan sikap angkuh. Namun di balik senyumnya, ada kesedihan yang selalu ia sembunyikan. Setiap malam, sebelum tidur, Lia selalu berdoa panjang. Ia menangis dalam sujudnya, memohon agar Allah menjaga kedua orang tuanya di alam kubur, sekaligus memberi kekuatan untuk dirinya yang masih harus melanjutkan hidup. Amir selalu berusaha menjadi penopang. Ia tidak hanya memberi cinta, tetapi juga dukungan dalam doa dan perhatian yang tulus. Bersama Amir, Lia belajar menerima takdir, belajar bahwa kebahagiaan dan kesedihan memang berjalan beriringan. Hari-hari Lia perlahan kembali berwarna. Meski luka kehilangan orang tua tak akan pernah benar-benar hilang, ia menemukan kekuatan baru dalam cintanya bersama Amir. Hidupnya kini adalah perpaduan antara rasa syukur, cinta, sekaligus rindu yang tak terbalas. Di sebuah sore, Lia berdiri di balkon rumah megahnya, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Angin gurun berhembus lembut, membelai wajahnya yang penuh renungan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ayah, Ibu, Lia akan terus mendoakan kalian. Dan Lia akan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, agar kelak kita bisa kembali dipertemukan di surganya." Itulah perjalanan hidup Lia, seorang gadis sederhana yang akhirnya menemukan cinta dan kesuksesan, namun juga harus belajar menerima kehilangan yang mendalam. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, dari kisah Lia kita bisa belajar begitu banyak hal tentang kehidupan. Hidup ini sejatinya adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kejutan, kadang membahagiakan, kadang menyakitkan.
Namun di setiap langkah, selalu ada hikmah yang bisa kita petik. Pertama, kita belajar bahwa sikap hati jauh lebih berharga dibanding harta dan kedudukan. Lia lahir dari keluarga yang berkecukupan, namun kedua orang tuanya dikenal sombong di mata tetangga. Meski begitu, Lia tumbuh menjadi pribadi yang ramah, rendah hati, dan selalu menghormati orang lain. Dan justru karena sifatnya itulah, ia dicintai dan dihormati. Inilah pesan besar untuk kita semua, bahwa sikap sederhana dan kerendahan hati akan membuka jalan menuju kebaikan, bahkan lebih daripada kekayaan yang dimiliki. Kedua, kisah Lia mengingatkan kita bahwa mimpi tidak akan pernah tercapai tanpa keberanian untuk melangkah. Lia tidak berhenti di zona nyaman, ia berani mendaftar pekerjaan di luar negeri, meski penuh risiko. Keputusan itu ternyata menjadi pintu pembuka bagi takdir besar yang telah disiapkan Allah untuknya. Kita pun bisa mengambil pelajaran, bahwa selama kita punya tekad dan niat baik, jangan pernah ragu untuk melangkah maju. Ketiga, cinta sejati selalu datang kepada orang yang menjaga hati. Lia tidak pernah mengejar kekayaan atau kedudukan, tetapi ia justru mendapatkan cinta dari seorang pria yang bukan hanya berkuasa, tapi juga tulus mencintainya. Dari sini kita bisa belajar bahwa kesederhanaan hati jauh lebih memikat daripada penampilan luar. Namun, kisah ini juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak pernah datang tanpa ujian. Di tengah kebahagiaan pernikahannya, Lia harus merasakan kehilangan terbesar dalam hidupnya, yaitu kedua orang tuanya. Ia tidak sempat mendampingi mereka di saat terakhir. Tangisan dan penyesalannya adalah pengingat bahwa waktu bersama orang tua adalah hal yang sangat berharga. Maka selama kita masih diberi kesempatan, mari berbakti, mendoakan, dan membahagiakan kedua orang tua kita. Karena ketika mereka tiada, penyesalan tak akan bisa mengembalikan waktu. Sahabat, hidup adalah campuran antara tawa dan air mata, antara harapan dan kehilangan. Allah tidak pernah memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-Nya. Setiap kesedihan adalah cara Allah menguatkan hati kita, dan setiap kebahagiaan adalah cara Allah menunjukkan rahmat-Nya. Mari kita jadikan kisah Lia ini sebagai pengingat, bahwa apapun yang kita miliki, hendaknya selalu disyukuri. Apapun yang kita hadapi, hendaknya selalu kita terima dengan sabar. Dan apapun yang kita cita-citakan, hendaknya selalu kita iringi dengan doa dan usaha. Semoga kita semua bisa meneladani kerendahan hati Lia, semangat juangnya, serta kesabarannya dalam menghadapi kehilangan. Karena pada akhirnya, bukan harta atau jabatan yang menjadi ukuran, melainkan seberapa tulus kita menjalani hidup dan seberapa kuat kita menghadapi ujian. Sahabat Elva Story, terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita masing-masing, khususnya bagi yang telah mendahului kita. Semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.